Jadi gini Mas, menurut saya sebenarnya kalau diperhatikan itu, ini aspek politis ya, lebih baik sebenarnya menjalani penjara sampai 10 Juni 2023. Nah setelah itu kan dikatakan bebas murni daripada dengan ketentuan yang bebas rigid bersyarat tadi. Ya, pembebasan bersyarat ada percobaan untuk pembebasan bersyarat itu sampai 10 Juni 2024. Nah berarti apa? Dalam hal ini HRS itu akan banyak absen dalam urusan politik yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya Mas apa enggak ceria nih? Kenapa ini? Baru nyampe jam 3 subuh. Wah, iya ya, tapi tetap fit ya. Alhamdulillah ya. Ya, Prof. Suteki, ini kita mau bahas terkait dengan Habib Rizik yang bebas bersyarat kemarin. Dan ini saya mau sampaikan satu berita dari suara.com. Habib Rizik bebas bersyarat, tim advokasi HRS _2, alhamdulillah. Tanda seru. Nah, izin Prof, 2 paragraf. Mantan pimpinan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini pada Rabu 20 bulan 7 tahun 2022 kemarin ya. Tim advokasi HRS Aziz Yanuar mengaku bersyukur kliennya mendapatkan program pembebasan bersyarat. Alhamdulillah, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Habib Rizik Syihab telah selesai menjalani proses hukum pada hari Rabu 20 Juli 2022 dengan mengikuti program pembebasan bersyarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ujar Aziz dalam keterangannya pada Rabu 20 bulan 7 2022. Ya. Prof. Suteki, kalau bicara kebebasan HRS ini, dalam pandangan jenengan seperti apa sebetulnya? Ya, baik. Yang pertama kita pun harus merasa bersyukur ya, karena salah satu ulama kita sudah keluar dari penjara, ya dari lapas. Meskipun tadi disebut itu pembebasannya adalah bersyarat ya, bukan bebas murni. Nah, kita harus bersyukur karena apapun, kalau saya mau dikatain apa aja terserah lah. Pokoknya kalau saya ada ulama yang keluar dari penjara ya alhamdulillah ya. Karena itu kan salah satu aset umat ya, untuk mencerdaskan umat. Ya apapun latar belakangnya, kecuali soal misalnya memang betul-betul tersangka terdakwa atau narapidana terorisme dan seterusnya, mungkin kita masih maksudnya kita perlu juga waspada di situ. Tapi kasus-kasus yang dialami oleh Habib Rizik Syihab itu kan memang debatable ya, hanya persoalan prokes terutama itu saya kira tidak terlalu, atau kalau saya mengatakan itu sebenarnya bukan sebuah kejahatan sebagaimana orang membunuh, merampok, korupsi dan seterusnya itu. Nah, soal pembebasan bersyarat ya harus mendapat pemahaman, Mas. Dikatakan sebagai bersyarat itu karena ada syarat sebelum dan ada syarat sesudah, kan begitu. Oke. Jadi kita harus memahami itu, pembebasan bersyarat itu bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya. Nah, dengan ketentuan dari 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Nah, lalu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi waktu sebelum mendapatkan ini ya, atau mengusulkan, itu kan harus diusulkan untuk PB ya, pembebasan bersyarat itu, misalnya telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana, telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif. Lalu ada berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan ya dengan tekun dan bersemangat. Lalu ada masyarakat juga dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak, misalnya kalau itu melibatkan anak, itu yang bersangkutan itu lalu berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin, kan itu. Nah, lalu
Soal pidana bersyarat itu sebenarnya diatur ya dalam Permen Kumham ya, baik tahun 2020 maupun yang sudah diperbaiki di tahun 2021. Misalnya kita lihat di pasal 32 di Permen Kumham tahun 2020 itu disebutkan bahwa sebenarnya pembebasan bersyarat itu, makanya dikatakan bersyarat, itu nanti setelah dibebaskan ada syarat-syarat tertentu. Ketika syarat-syarat tertentu itu tidak dipenuhi, nah itu makanya ada potensi untuk dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat. Nah, jadi begitu Mas. Baik. Jadi misalnya apa? Ini ada ini ya. Jadi pencabutan itu dapat dilakukan misalnya dalam hal narapidana melanggar syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana. Nah, kemudian yang khusus itu menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh pembimbing kemasyarakatan itu. Lalu menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan, tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID. Karena ini kan peraturan dikeluarkan saat COVID juga kan. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. Tidak melaksanakan wajib lapor. Kemudian juga tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing. Jadi kalau kita perhatikan ini Mas, itu rawan Mas. Sebelum itu sudah dipenuhi, tapi setelah menerima program PB ini coba Anda perhatikan, rigid sekali Mas. Dan itu maaf ya, ini bisa semua itu kalau sudah soal politik itu bisa dimainkan gitu loh. Jadi repotnya kan di situ gitu. Iya. Bebas bersyarat itu ya Prof. Betul. Syaratnya ternyata banyak banget dan rigid banyak gitu sekali ya. Mas. Ya, dan itu Baik. Itu nanti juga tergantung penafsiran dari pembimbing, dari ya istilahnya dari penguasa yang terkait bagaimana gitu. Oke, Prof. Di berita itu tertulis kalau masa percobaan bebas bersyarat Habib Rizik itu sampai 10 Juni 2024, Prof. Nah, adapun ekspirasinya pada 10 Juni 2023. Ini sebetulnya apa artinya sampai 2024 ini, Prof? Adakah nantinya, misalkan kalau kita kaitkan dengan aspirasi politik HRS itu seperti apa, Prof? Menurut jenengan? Kalau kita lihat masa ekspirasi itu kan expired ya, jadi persoalan berakhirnya masa pidana itu kapan? Kalau kita ikuti ya itu berarti mestinya Habib Rizik Syihab itu dipidana untuk menjadi napi kalau dijalani penuh itu sampai berakhir di 10 Juni 2023. Itu kalau tanpa ada pembebasan bersyarat gitu loh ya. Atau mungkin kalau tanpa ada remisi gitu ya. Jadi itu mestinya 10 Juni 2023 berakhir dan itu bebas murni kan itu. Nah oleh karena itu karena napi yang bersangkutan dalam hal ini pengacara ya. Jadi pengacara Habib Rizik itu mengajukan usul untuk pembebasan bersyarat dan sudah dikabulkan, kemudian dikeluarkan, tetapi kan ini ada syarat dan ketentuan berlaku yang tadi sudah kita bicarakan itu. Nah, untuk waktu bebas bersyaratnya tadi disebutkan Mas, itu tanggal 10 Juni 2024. Ya, tahun depan. Ya, 2024. 2 tahun lagi. Hampir 2 tahun lagi gitu ya. Nah, sejak 20 Juli 2022 ini, ya kemarin, sampai dengan 10 Juni 2024 harus memenuhi syarat sebagaimana tadi ditentukan dalam keputusan pembebasan bersyarat tadi yang saya katakan rigid dan itu bisa tergantung juga penafsiran dari pembimbing narapidana itu. Nah, apakah hal ini kalau kita pikir berkaitan dengan aspek politik tahun 2024, nah, saya kok menduga ada kaitannya. Jika kita memperhatikan pengaruh dari Habib Rizik Syihab itu kan sangat kuat sekali. Bagaimana bisa menggerakkan umat ya sampai jutaan ya gampangnya begitu ya. Dan betul. Ya bukan hanya umat tapi juga rakyat secara keseluruhan itu dalam aspek politik itu. Nah,
kita lihat pemilu itu kan dilakukan ya untuk coblosannya ya atau untuk pemilihan gitu pada bulan Februari 2024. Betul Mas ya? Ya, betul. Berarti HRS itu dalam pandangan saya itu akan terkungkung selama sekitar 2 tahun sejak sekarang. Meskipun yang bersangkutan itu keluar atau dibebaskan dari lapas, dari penjara itu. Nah, dalam ini kan, wah ini harus hati-hati betul nih selama menjalani pembebasan bersyarat itu, karena lengah sedikit saja itu, ya dalam tanda kutip ya, penguasa itu dapat menarik kembali ke dalam penjara dengan berbagai macam alasan yang mungkin dianggap tidak memenuhi syarat pembebasan bersyarat itu. Iya, baik. Prof, bagi Prof Suteki, sebetulnya poin apa nih dari pernyataan HRS yang menarik ya pasca bebas kemarin? Karena beliau kan pidato tuh. Iya, kemarin apa poin yang semacam press conference gitu ya. Betul. Kalau saya amati ya, pertama jelas itu mengucapkan ucapan syukur kepada Allah SWT dan juga perhatian dari para penasihat hukum, keluarga dan seterusnya, terutama Nyonya Habib Rizik itu juga mendapat apresiasi dari Habib Rizik yang sangat luar biasa karena telah mendampingi dan seterusnya itu, sampai kemudian menjamin kebebasan beliau itu untuk diberikan ini pembebasan bersyarat itu juga ada jaminan dari keluarga terutama istrinya. Nah, kalau saya lihat yang paling menarik dari beliau adalah pernyataannya yang konsisten tentang revolusi akhlak. Nah, itu saya catat betul gitu ya. Karena HRS merasa ini harus terus diperjuangkan gitu. Kenapa begitu? Karena hingga sekarang ini HRS memandang kita dalam keadaan atau situasi yang darurat. Darurat apa? Beliau menyebutkan ada darurat kebohongan, ya hoax, semacam-macam gitulah, atau kebohongan yang lain, darurat korupsi. Nah, ini nyata sekali. Lalu darurat kezaliman, darurat hutang, dan darurat ekonomi. Dan juga beberapa hal yang beliau sampaikan itu. Nah, jadi menurut saya memang, menurut beliau itu memang kita katanya harus benar-benar mampu untuk mengobati situasi kedaruratan itu dengan melakukan revolusi akhlak. Oke, baik. Ya. Menarik ya poin-poin itu ya. Nah, Prof, terakhir apa harapan Prof Suteki terkait bebasnya HRS ini, Prof? Ya, program pembebasan bersyarat itu tetap harus dimaknai sebagai anugerah ya, sekaligus sebagai keprihatinan bagi umat Islam. Kenapa saya katakan itu sebuah keprihatinan? Karena meskipun HRS itu berada di luar penjara, tadi sudah saya singgung ya, tapi sebenarnya beliau itu tetap terpenjara oleh berbagai ketentuan yang rigid dalam program pembebasan bersyarat ini, apalagi tadi Mas sebutkan sampai 10 Juni 2024. Kan panjenengan juga membaca kan, beliau juga menyampaikan bahwa sekarang ini beliau juga menjadi tahanan kota. Berarti apa? Ya nggak bisa keluar dari kota, keluar dari keluar kota, keluar pulau, apalagi kok keluar negeri, kecuali itu ada izin dari penguasa yang atau pemerintah yang bersangkutan di situ. Nah, jadi dalam hal ini status tahanan kota hingga resistensi ya, perbuatan-perbuatan HRS yang berpotensi terhadap pembatalan pembebasan bersyarat ini saya kira harus menjadi perhatian khusus. Nah, apalagi dalam bidang politik ya hingga tahun 2024 itu pasti akan sangat terbelenggu. Menurut saya ini prediksi saya itu akan sangat terbelenggu. Lu mau berbuat apa? Nanti ngomong sedikit terus dinilai, oh ini meresahkan masyarakat, menimbulkan kegaduhan. Wah, sudah itu jadi masalah lagi itu. Nah, jadi gini Mas, menurut saya sebenarnya kalau diperhatikan itu, ini aspek politis ya, lebih baik sebenarnya menjalani penjara sampai 10 Juni 2023.
Nah, setelah itu kan dikatakan bebas murni daripada dengan ketentuan yang bebas rigid bersyarat, tadi. Iya, pembebasan bersyarat ada apa namanya percobaan untuk pembebasan bersyarat itu sampai 10 Juni 2024. Nah, berarti apa? Dalam hal ini HRS itu akan banyak absen dalam urusan politik yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan oleh umat Islam, gitu kan? Tapi sudahlah, ini sudah terlanjur begitu. Kalau saya kan hanya bisanya mengamati saja, tapi saya sayangkan sebenarnya setelah dalam situasi program pembebasan bersyarat itu berarti sampai 2024 10 Juni itu tidak ada kebebasan untuk bertindak, atau dalam arti ini ya, dalam kalau soal politik berarti bermain politik itu akan sangat rawan sekali. Saya kira itu Mas. Baik. Yang menarik ya. Ya, baik, Profesor Teki, terima kasih yang sudah memaparkan analisisnya. Juga terima kasih pada Puan dan Tuan yang sudah menonton, menyaksikan sampai di sesi pertanyaan keempat dalam kasus soal Habib Rizik yang bebas bersyarat pada kemarin. Oke, jangan lupa Puan dan Tuan untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki, karena satu yang beda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal. Oke, baik Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.